Hai Teens, kembali lagi di Cicatin dan kita adalah Apa? Ya jadi buat kalian yang belum tahu apa itu Arya, Panji, dan Era. Iya. Dan kita adalah teman-teman Cicat ya. Nah, buat kalian yang penggemar Cicat kali ini, maaf nih ya dibajak dulu sebentar. Se-episode aja. Ya, apa kabar Teens? Semoga kalian sehat-sehat terus ya, tetap waras dan tetap sehat. Dan jangan lupa ikuti protokolnya kalau kalian mau keluar ya. Nah, hari ini mau bahas apa nih? Hari ini kita mau bahas tentang Hari Ibu nih. Nah, buat kalian yang belum tahu di minggu ini tuh, dalam kata lain minggu kedua bulan Mei adalah Hari Ibu Internasional. Sejarahnya gimana? Wah, saya nggak tahu. Ya, dimulai dari sejarahnya ya. Mungkin kenapa sih ada Hari Ibu? Ya, jadi kalau dari ini kan internasional ya, beda sama Indonesia. Kalau dari internasional tuh di sana ada seseorang bernama Anna Jarvis di Amerika Serikat tepatnya, dan dia tuh pengen gitu merayakan, mendedikasikan karena keberadaan ibunya gitu kan, pengen dirayain karena kebaikan ibunya dan sebagainya, dan tapi gak kesampaian gitu sedihnya, keburu ibunya dipanggil Tuhan gitu. Akhirnya dia ngadain acara mengenang ibunya 3 tahun setelah kematian ibunya di Amerika Serikat. Di situ Jarvis tuh ngasih tahu nih penting kalau Hari Ibu dirayakan untuk semua orang. Di hari itu kita bisa berterima kasih buat semua hal yang telah dilakukan oleh ibu kita. Nah, dari situ peringatan Hari Ibu dilakukan untuk mengingat semua jasa yang telah dilakukan seorang ibu kepada anak maupun keluarganya. Tapi kalau di Indo ya dirayainnya pas tanggal 22 ya. Bertepatan dengan Kongres Perempuan pertama. 22 Desember, guys. Nah itu. Ya. Tapi kok Di dikit. Indonesia Desember ya. Nah, kalau itu kan udah nih, kita tadi udah bahas sejarahnya. Terus kalau dari kita nih, menurut kalian kenapa sih perlu nggak sih dirayain dan seberapa pentingnya gitu? Mau Dari siapa siapa dulu? nih? Saya dulu. Sweet. Kamu dulu. Sweet. Iya. Siapa dulu? Kamu dulu lah yang kalah. Salah lah. Ya jadi karena kalau menurut aku ya pasti harus sih, soalnya kan jasa ibu tuh jadi kayak lebih penting gitu, dan yang melahirkan kita ke dunia ini kan ibu gitu, dengan susah payahnya gitu kan, mengandung kita 9 bulan. Bayangin guys, bawa bayi gitu, bawa apa ya gitu, kita bawa tas aja kan udah ngeluh, berat. Ini di perut gitu, nggak bisa dilepaskan. Jadi perlu dirayain untuk berterima kasih. Iya. Kalau buat saya sih juga penting ya. Soalnya kalau misalnya kita bayangkan apa yang ibu udah perjuangkan untuk kita pas kita bayi kita dimasakin, disuapin, lantainya semua pel. Mungkin yang cowok-cowok mah mungkin beberapa, kebanyakan nggak pernah ngerasain ya, karena kita emang harus kerja di luar. Cuma kalau misalnya kayak melakukan tugas rumah tuh biasanya kan yang ibu-ibu tuh, yang cewek-cewek yang melakukan. Jadi ya itu juga poin untuk apresiasi sih buat ibu-ibu begitu. Penting karena ya kalau nggak ada ibu kita nggak ada kita. Ya, Kan itu tadi juga. Panji bilang udah hamilin kita 9 bulan ya, untuk membesarkan kita sampai saat ini juga wow sih. Itu menurut kita. Gimana menurut kalian? Tulis ya di komen. Menurut kalian kenapa sih perlu dirayain? Seberapa pentingnya hal ibu buat kalian? Ya, dan ada idenya nih gimana caranya kita berterima kasih buat ibu kita gitu atas semua yang udah dilakuin. Bantu rumah mungkin ngapain? Kayak bantu beres-beres gitu ngapain? Iya. Jadi Silakan. ya kalau Gak usah. ya, kalau gimana caranya banyak sih ya, maksudnya cuman mungkin perlu di itu karena tiap orang kan beda. Mungkin kalau tahu apa 5 love language, apa bahasa kasih, nah mungkin ada yang suka dikasih surat, mungkin teman-teman bisa buat surat. Terus juga mungkin yang tadi apa, kita sebagai anak kan ibu rumah tangga, nah kita bisa bantu-bantu di rumah. Ada kalau ya saya sih pengen melakukan sesuatu ya, sayangnya aku nggak mau jadi hipokrit ya, jadi aku ngaku dulu saya biasanya nggak pernah suka
bantuin dengan kerjaan di rumah. Lebih mending ya aku baca-baca buku gitu atau gimana ya. Tapi kalau buat hari ibu sih yang nggak mau dilakukan biasanya harus dilakukan. Ya pengennya dilakukan lah. Jadi start simple gitu. Jadi dari nyuci piring mungkin atau bantuin ngepel, ngebantuin ngevakum rumah itu juga bisa dari sana lah, nggak usah mahal-mahal kayak berlian atau gimana. Budget nggak nyampe guys, jangan kalau misalnya nggak bisa. Karena kalaupun pakai budgetnya dari mana? Dari ibu juga. benar. Iya tuh benar. Kecuali kalau udah kerja ya. Iya, kerja bisa ngasih lebih. Ya Dari aku silakan. ya kalau aku sih ya sama ya, kurang lebih kan udah dijelasin gitu, jadi udah keambil gitu. Oke. Oke. Nah, Sekarang kita lihat dulu ya tokoh ibu yang di Alkitab dan kita bakal ngetes sedikit pengetahuan kalian tentang Alkitab. Sekarang kita kasih nama ibunya, nanti ada pilihan di bawah sini. Kalian juga ikut tebak ya sama kita. Siapa nama anaknya? Oke? Oke. Pertanyaan pertama. Hana itu ibunya siapa? ya. A. Ini Samuel, atau ini? B. Ishak, Ya. atau C. Daud. Oh, ya. Silakan dipilih guys. Kita countdown ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau kalian jawab ini tadi, kalian benar. Selamat. Hana Oke. adalah ibunya Samuel ya. Ya. Jadi dulu tuh Hana pengen banget punya anak tuh. Dia berdoa terus kepada Tuhan sampai ditemuin sama Imam Eli. Nah karena dia rajin berdoa, dia akhirnya diberkati Tuhan juga. Dia emang dianugerahkan seorang anaknya bernama Samuel. Nah Samuel itu nanti pas 8 tahun Hana akan berikan kepada Imam Eli untuk kerja di Bait Allah. Gitu ya, sedikit pengetahuan Alkitab. Spoiler. Spoiler Alkitab. Ya, begitulah. Yang dan sebenarnya banyak ya, tapi kita juga mau nambahin di sini Maria. Dan kita nggak usah kasih itu ya, pasti udah pada tahu. Ada sih Maria yang cuman Maria itu ibunya Yesus. Oke, jadi dan kalau nggak ada Maria nggak ada Nggak, Mungkin Yesus. ada sih, ya, mungkin dengan cuma bukan Maria dia. dianugerahkan Ya, gitu lah. benar sekali. Eunike itu ibunya siapa? A. Paulus, B. Timotius, C. Petrus. Siapa? Yuk countdown silakan. Oke, Kita hitung dari 5. 5, 4, 3, 2, 1. Yang jawab Timotius. Kalian benar. Hore. Eunike itu mungkin ini di perjanjian baru ya. Kalau baca di kitab Timotius, ibu Eunike itu yang ya ibunya Timotius, dan Paulus tuh waktu itu memuji Eunike dan Lois gitu ya. Iya. Karena yang membuat Timotius jadi seperti itu jadi seperti itu ya atas itunya orang tua juga, maksudnya yang dalam hal ini Bu Eunike dan neneknya Lois gitu ya. Disclaimer guys, buat yang belum tahu, dari orang tua, status Kristennya orang tua bukan berarti kalian selamat ya. Jadi pastikan kalian juga percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kalian. Disclaimer. Oke, disclaimer selesai. Kalian share dong pengalaman menarik kalian bersama ibu kalian, silahkan. Apa ya? Mungkin aku kepikirannya apa ya yang menurut gua tuh berarti gitu. Waktu itu tuh aku sakit, terus sempat dirawat di rumah sakit, dan ya itu ya kasih ibu yang nggak menuntut balas, tanpa pamrih apa Tanpa pamrih ya, iyalah tanpa gitulah. balas. Dan ya ngejagain gitu, nungguin di rumah sakit. Ya itu sih. Gue ya bingung ya, menarik, cuman itu wow sih, hero. Apa buat Panji?
apa ya, pengalaman menarik sih ya sama kan, waktu itu kan pernah juga masuk rumah sakit ya. Ya ditungguinnya kan sama mama, papa kan pulang jaga adik, dan mama tuh jadi nungguin gitu. Kalau misalkan tengah malam mau pipis kan nggak mungkin sendiri ya, pasti sama mama. Kalau saya sih pengalaman yang paling menarik ya tiap ya sama papa juga sering sih, cuma lebih seringnya kalau dulu tuh sama mama kan hidupnya, karena papa harus kerja keluar kota. Jadi sehari-hari ya kalau misalnya beberapa yang mungkin tahu, kalau misalnya lagi perjalanan kemana-mana tuh saya selalu diceramahin ya. Bukan karena marah atau gimana-gimana, bukan aku salah atau gimana-gimana, tapi ya dibagiin firman Tuhan di mobil, dibagiin firman Tuhan pas jalan bareng, misalnya lagi ke mall, lagi nongkrong gitu, bakal terus diisi sama firman Tuhan. Ya itu juga maksudnya sangat membantu gitu di masa sekarang. Kalau misalnya nggak ada yang ngajarin, mungkin saya nggak di sini jadi host, mungkin aku bakal di rumah aja main game, karena saya pikir ini mah nggak penting lah, buat itu bisa dilakukan misalnya sama cicicit atau cicicet gitu, atau enggak misalnya sama teman-teman yang lain. Cuma ya karena pelajaran yang aku terima dari mama, berkat Tuhan juga sih itu, makanya aku bisa memilih ini lebih penting daripada di rumah doang gitu. Mantap. Jadi itu beberapa pengalaman dari teman-teman kita. Bisa juga mungkin kalau kayak ada pengalaman menarik Komen ya guys. lagi. Pasti dibaca kok. Dan selanjutnya nih, apa sih arti ibu buat kalian? Mungkin bisa satu kata atau satu kalimat, boleh. Saya ya seorang ibu ya sosok perempuan yang pastinya ya. jangan laki-laki, itu tidak berlaku. Ya sosok perempuan yang lebih tua yang bisa peduli lah. Maksudnya walaupun bukan ibu kandung mungkin, cuma ibu tiri juga akan mengasihi kamu gitu loh. Jadi bukan emang harus ibu kandung, walaupun ibu kandung juga akan lebih banyak experience-nya ya buat anaknya. Cuma ya gitulah. Ya kalau misalkan buat aku sih, ibu tuh jadi kayak perempuan pertama buat anak laki-lakinya gitu. Yang keduanya istrinya atau pacarnya. Mungkin. Ya, dan ibu tuh yang kalau setiap pagi buatin makan, mungkin ada yang sama bapak juga kan, dan bangunin tidur gitu kan. Kalau misalkan sekolah kan pastinya Nggak pakai alarm kalau bangun tidur. enggak. Karena gimana ya, kalau aku pakai alarm tuh pasti nggak kedengeran ya. Pasti alarm Berarti ibunya yang matiin alarmnya. Nah, biasanya kayak gitu, makanya jadi nggak dinyalain. Nah, ya oke. Bukan berarti ibu alarm ya buat aku gitu. Jadi ya, itulah sebenarnya apa ya? Apa ya? Pacar pertama. Nah, Ya, bisa gitulah. jadi. Gitulah. Bisa dibilang. Kalau aku ya pahlawan ya, apa maksudnya hero buat kita sampai sebagaimana sekarang, dan mungkin teman-teman tin kalau dari kecil juga dirawat sampai saat ini gitu. Itu arti ibu buat kami. Dan Oke. jadi kali ini ada pesan-pesan untuk ibu kalian. Ayo itu Ya udah. mini games. Iya. Dia. Oke, ya pesan-kesannya ya terima kasih kalau mama kalau mau menonton. Terima kasih udah ngerawat, membesarkan sampai bagaimana Arya ada sekarang asik. Ya itu sih. Dari apa? Dari saya ya terima kasih udah sangat setia sama saya. Ya iyalah saya anak tunggal, cuma ya maksudnya
Saya merasa benar sih, saya merasa dikasihi kalau misalnya di rumah juga dipedulikan ya, walaupun saya sering nggak peduli ya maaf. Cuma ya terima kasih sudah merawat aku, udah membesarkan aku sampai sekarang ya gitu sih. Selamat hari ibu. Ya kalau dari aku sih ya terima kasih juga yang sebesar-besarnya. Kok jadi kayak ucapan terima kasih. Terima kasih yang buat besar banget gitu. Jadi kan ya, buat semua yang udah dilakuin ya, udah melahirkan saya dengan susah payah dan juga udah apa namanya teh merawat saya hingga sebesar ini. Dan oh ya kita punya ini buat ibu teh. Oh, Mana? punya apa? Ah, Iya. Oh iya kan kalian kan udah punya 2 PR tuh di komen. Iya. Kita tambahin lagi 1 pertanyaan lagi. biar nggak gabut. Ya. Kalian boleh tulis ya di komen. Buat kalian nih ya, apa arti ibu buat kalian? Ya, itu juga tulis juga di komen. Let us know what you think. Segitu aja buat episode hari ini. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe di bawah ya ke First Baptist Church Bandung. Juga jangan lupa buat follow IG idc.firstbaptist karena dari situ semua infonya buat kalian yang buat teman-teman tin ada persekutuan di sana, terus juga pokoknya semua info datangnya dari sana deh. Dan ya khususnya buat usianya yang masih SMP dan SMA karena komunitas itu penting guys. Link ada di description. Dan di bawah juga ada akun Instagram kita ya, jadi kalau misalnya kalian ada saran atau mau konsultasi apa gitu kayak dokter banget boleh nge-DM ya guys. Ya, gitu aja. Segitu aja pembajakan chat dinner ini. Kami Kita apa? Pamit undur diri. Bye bye. Bye bye. Oh iya, kita punya ini buat ibu teh. Oh, Mana? punya apa? Ah. Iya. Selamat hari ibu.